Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Tanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, hari ini hari Jumat penuh berkah. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan keberkahan. Amin. Ya, di depan itu masih ada customer duduk. Beliau bapak-bapak bawa 2 HP. Yang pertama Nokia, yang kedua Oppo. Tadi beliau bercerita kesel dan kecewa karena HP-nya itu dibawa kemana-mana namun ditolak. Ada yang alasannya nggak sanggup, ada yang alasannya nggak ada spare part, macam-macam. Lalu kita akan coba bahas. Sebetulnya saya awalnya juga nolak karena beliau maunya nunggu. Lalu saya tanya, Pak, kenapa sih kok nggak bisa ditinggal? Karena beliau sangat penting banget HP ini buat jualan. Dan berapapun beliau sanggup bayar. Wah, ini saya kedar-kedir jadinya. Oke lah, saya sanggupi. Namun saya tidak menjanjikan ya, karena ini hari Jumat pendek dan saya hanya berusaha. Lalu deal dan dikerjakan. Nah, ini proses saya pembukaan sudah ambiar ya, karena sudah pernah dibuka counter sebelah. Oke, kita akan cek ya. Jadi HP ini masuk air dan perhatiin ya. Di konektornya itu ada yang gosong. Wah, ini berarti yang menyebabkan HP ini tuh ditolak. Karena memang ya ribet ya. Udah HP jadul, ribet dan ya mesti nyari spare partnya. Memang kadang-kadang begitu ya. Di di beberapa teknis itu kadang ya milih-milih. Tapi ya kadang tuh kalau kita tuh rezeki ya alangkah baiknya terima aja dulu. Kita terima aja dulu, kita bantu, apalagi customernya sangat membutuhkan ya. Oke, ini bagian untuk kartu memori juga sempal terangkat ya. Ya, kenapa bisa gosong? Karena HP ini bekas masuk air. Lalu kalau kita perhatiin LCD dan konektor kena semua. Biasanya yang gosong itu jalur positif lampu. Biasanya jalur positif lampu jika grounding atau ketemu ground, konslet dan terbakar. Nah, ini bisa diperhatiin ya. Jalurnya itu 2 kiri atas dan 3 kiri atas. Kemungkinan besar itu kalau lihat skema ya jalur positif dan negatif ya. Oke, tenang. Saya akan bantu, Pak. Bapaknya itu wah, saya kalau dengar ceritanya kasihan banget ya, merasa waduh, pokoknya ini kan buat penting ya, buat jualan. Lalu beliau ada mungkin ada orderan atau bagaimana sehingga membutuhkan banget untuk HP ini bisa diperbaiki. Ya, intinya kalau untuk di HP-HP jadul memang banyak penggunanya itu ya bapak-bapak yang memang sangat penting ya untuk bisnis. Jangan salah ya. Jangan anggap wah ini HP jadul. Tapi yang sering saya temui gitu. Jadi bapak-bapak juragan itu HP-nya malah Nokia. Oke, ini kita bersihkan saja ya karena X masuk air. Ya, baik LCD ataupun konektornya. Ya, saya akan coba cek secara detail ya. Dan ternyata kaki untuk di bagian LCD khususnya jalur 2, jalur 3, jalur 4 itu putus sehingga saya lakukan jumper. Nah, itu kemungkinan besar ya, kemungkinan besar. Karena kan kita nggak lihat skema, itu jalur lampu ya. Karena kalau air kena jalur lampu, ya konslet, apalagi HP posisi hidup lalu masuk air. Sehingga dia gosong. Oke, saya lakukan jumper saja ya. Ini untuk penjumperan, saya hanya tinggal sambungkan saja dengan mata solder. Lalu untuk beberapa kaki ya mungkin saya akan sambungkan juga dengan kawat solder ya, karena kakinya itu sudah termakan korosi.
sehingga kita mesti sambung dengan kabel jumperan. Nah, untuk di daerah saya itu pengguna Nokia masih banyak ya teman-teman. Mungkin daerah teman-teman yang kota itu juga udah jarang ya. Kalau di tempat saya masih banyak. Ya, jadi beliau tuh bawa 2 HP. Yang pertama ini Nokia, yang kedua HP milik anaknya, Oppo. Nah, lalu sempat cerita banyak juga ya, beliau tuh ada beberapa counter sebelah itu pada nolak ya. Waduh, kasihan, padahal beliau sampai bilang mau dibayar berapapun mau gitu ya. Wah, itu itu kadang tantangan ya kalau begitu. Jadi ya sebetulnya pamali ya, kita tuh nolak rezeki, tapi ya kita kadang ada faktor yang nggak bisa ya, entah itu spare part, entah itu waktu. Nah, ini saya sempatkan untuk memaksimalkan ya, karena melihat kondisi customernya sangat butuh. Oke, ini saya akan copot ya bagian konektor yang ada di papan bautnya, karena dua-duanya kosong. Untuk yang bagian LCD sudah saya jumper ya, kaki yang kropos efek dari korosi. Lalu yang kedua ini ya kita angkat untuk konektor LCD yang ada di mesin. Nah, berhubung saya itu pejuang rongsokan, tentunya banyak bekasnya. Nah, ini saya akan cek dulu yang gosong itu apakah kakinya masih aman. Ya, kelihatannya sudah mulai terkikis, saya kerok-kerok ya supaya disolder ulang. Jadi tujuannya ngerok-ngerok itu supaya nimbul kembali ya kaki yang sudah terkikis. Lalu setelah itu kita solder ulang, kita rapiin ya. Ya, saya udah nyari bekas rongsokan. Nah, ini kelihatannya sih masih bagus ya untuk konektor LCD-nya. Saya akan angkat dan saya akan pasang di Nokia yang sedang kita bahas. Nah, untuk pengangkatan saya lakukan tembak dari bawah. Kenapa? Karena konektor LCD itu bahannya plastik. Sebetulnya bahannya pun plastik, kalau original masih kuat ya, tapi ya karena ini mau dipasang kembali, ya saya minimalkan supaya tidak meleleh ya. Oke, ini kita langsung pindah di Nokia-nya. Nah, untuk pemindahan begini saya langsung tembak dari atas, tidak masalah. Kuncinya itu di fluk. Kasih fluk agak lebih supaya menghindari lelehan ya. Lalu kita preskan kaki-kakinya sehingga dia menyatu sendirinya. Nah, ini sudah selesai untuk di bagian konektor mesin ya. Lalu ya kita tinggal bersihkan saja. Nah, untuk pembersihan ini bisa gunakan kontak cleaner ataupun thinner ya. Oke, untuk HP yang kedua, ini ada HP Oppo A3s. HP ini tuh milik anaknya beliau. Jadi beliau cerita ini penggunaan anaknya jatuh. Dan kelihatannya di awal saya terima itu saya sudah cek, ini kemungkinan besar LCD ya. Lalu saya melihat ini mesin juga masih mulus ya. Dan HP belum pernah dibongkar. Wow, ini korban KDRT ya ceritanya. Jadi beliau membawa 2 HP dengan syarat ditunggu dan berapapun akan dibayar. Wah, ini ngeri ya. Oke, kita langsung buka baterainya ya. Nah, berhubung HP ini belum pernah dibongkar, otomatis pembukaan baterai lumayan rada susah. Kuat lemnya. Jadi kita mesti bantu kontak cleaner. Seperti ini. Semprotkan terus sampai dia lunak lemnya. Nah, ini untuk kontak cleaner saya sertakan ya linknya kalau teman-teman mau nyari.
Jadi beliau ini kalau dilihat dari segi penampilan itu rapi ya. Kelihatannya sih memang pengusaha pedagang lah istilahnya, lebih tepatnya. Oke, kita buka bagian ini untuk LCD-nya. Nah, kalau ganti LCD ini sih sering saya bikin tutorialnya ya. Jadi ya tinggal dibuka aja LCD-nya, dibersihkan sisa lemnya. Nah, ini bapak pemiliknya ini atau beliau itu bercerita untuk yang sangat dia butuhkan HP Nokia. Kalau untuk Oppo ini kan memang titipan dari anaknya ya, karena kebetulan habis jatuh lalu rusak. Nah, untuk Nokia ini sudah beberapa hari ini kan kondisi rusak ya, jadi bapaknya tuh bingung karena ya banyak pelanggannya yang nanti ngubungi susah. Jadi mohon sekali sama saya, sampai memohon berapa kali ya tadi. Ya akhirnya ya udah. Ya ini sudah saya tes dengan LCD yang baru, normal semua. Tinggal dipasang LCD-nya. Wah, ini sih alhamdulillah berkah ya. Tapi yang nggak tahu ya, yang Nokia itu sudah sembuh belum, karena saya langsung saja cepat-cepat untuk HP yang kedua. Karena kebetulan ini teman-teman, waktunya itu mepet banget ya. Ini sudah hampir jam 11-an, baru hari Jumat. Jadi ya saya langsung cet. Belum saya cek yang Nokia, saya langsung ke ini. Tapi saya rasa sudah pas ya, Nokia udah diganti semuanya ya, konektornya, jalurnya udah saya jumper juga. Oke, ini saya tambahin lem. Nah, untuk lem ini ya saya pilih yang warna hitam ya. Jadi warna itu selera lah, yang mau yang bening, yang hitam sama aja. Lalu ini saya karetin. Nah, untuk di HP Oppo itu kuat ya, enggak masalah kalau dikaret begini. Tapi jangan coba-coba untuk di HP Samsung. Itu kadang manja ya. HP-nya LCD-nya tuh manja pembelian baru. Oke, kita tinggal keringkan, kita diamkan ya setengah jam enggak masalah. Ya, ini sudah saya rapiin Nokia dan kita langsung coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah muncul logo Nokia guys ya. Mantap jiwa mempesona. Wah ini mantap lah. Oke, jadi permasalahan di jalur yang bekas korosi karena efek air itu kita mesti angkat komponennya, perbaiki jalurnya, pasti sembuh ya. Oke, ini sudah kering ya untuk di HP Oppo. Ini nggak nyampe setengah jam, paling 15 menit cukup. Nanti saya sampaikan sama pemilik setelah saya kasihkan ya, coba dikaretin lagi ya. Tapi kalau lem hitam tuh 20 menit 15 menit sih saya rasa udah lumayan kering. Tapi ya perlu dikaretin lagi ya, karena ini terbentur hari Jumat ya, pendek, dan saya mesti selesaikan ini dan kasih sama pemiliknya ya. Oke, ini alhamdulillah banget ya, hari Jumat ini juga berkah karena sudah jelas banget Nokia udah kelar, ini juga ganti LCD. Wah, ini alhamdulillah ya, rezeki ya. Jadi sebetulnya ada ada hikmah ya. Artinya begini, jangan menganggap servisan masuk itu HP-HP ndak ada harganya, HP-HP jadul terus kita tolak. Jangan ya. Sebisa mungkin kalau tidak ada kendala ya kita terima ya. Kecuali kalau misalnya nggak ada spare partnya atau
atau nggak ada waktu karena banyak servisan yang numpuk, yaitu ceritanya udah lain ya. Namun sekali lagi lihatlah kondisi customer. Mungkin di saat dia tuh ngeluh butuh ya, selama kita mampu ya kita bisa bantu ya. Oke, ini kita sudah rapiin dan siap saya nyalakan. Lalu untuk Nokia-nya juga ini ya, ini saya sudah solder ulang ya untuk di bagian rumahnya ini. Jadi tadi kan jengat, itu tinggal disolder ulang pinggir-pinggirnya. Dan ya sebetulnya kerjaan yang diburu-buru itu nggak selalu kita berjalan mulus ya. Apalagi itu ditunggu dan harus jadi. Namun kalau kita tuh yakin dan berusaha ya insya Allah ya ada jalannya. Oke, ini saya coba cas ya, apakah bisa. Oke, alhamdulillah ya, pengecasan aman, tidak masalah. Dan ini wow, sudah memanggil terus masjid untuk masuk Jumat ya nih. Ini wah udah mepet banget waktunya dan saya akan segera kasihkan sama pemilik. Lalu saya berangkat Jumatan ya. Kebetulan kan saya di daerah pasar ya. Lalu Masjid Agungnya itu di sebelah pasar. Jadi langsung saja. Aduh, biasanya ya saya mesti mandi dulu pulang ya. Ini berhubung ya waktunya juga mepet. Oke, kita ritual penggeletan. Are you ready? Are you ready? Wah, ini urgent nih waktunya. Are you ready? Alhamdulillah. Aduh, masih ada waktu ya buat ke masjid. Oke, itu saja ya. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih. Alhamdulillah rezeki hari ini. Bye bye, tetap semangat, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.